Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, jemaah masjid dan anak-anak yang mengaji di Lamongan sempat terganggu dengan adanya ular sanca sepanjang 3,5 meter yang bersembunyi di saluran air masjid. Petugas damkar yang mendapat laporan akhirnya berhasil mengevakuasi ular tersebut. Petugas damkar Korwil Lamongan Kota berupaya mengevakuasi ular sanca kembang sepanjang 3,5 meter yang masuk ke saluran air Masjid Sabilul Mutakin di Jalan Mastrip, Kota Lamongan pada Senin sore. Ular sanca dengan berat 20 kg tersebut masuk ke saluran air yang sempit sehingga petugas damkar terpaksa membongkar saluran air tersebut agar ular bisa ditangkap. Dari laporan warga, ular tersebut sudah beberapa hari bersembunyi di saluran air masjid, sehingga membuat para jamaah masjid dan anak-anak yang sedang mengaji resah dan terganggu. Oh ya, ular itu namanya ular sanca kembang, itu berada di halaman Masjid Sabilul Mutakin, tepatnya di Jalan Mastrip, Kelurahan Sukomulyo, Lamongan. Yaitu pihak takmir masjid mengetahui ada ular berkeliaran di situ, lalu lapor ke pemadam kebakaran. Dan habis itu pemadam kebakaran langsung meluncur dan sekiranya tiba di sana, ularnya masuk ke lubang saluran air tempat untuk pemotongan hewan. Nah, itu saluran kali masuk ke situ, akhirnya sulit tidak bisa keluar. Akhirnya pemadam kebakaran berusaha untuk mengambil ular itu dengan cara untuk membongkar saluran air tersebut. Usai ditangkap, rencananya ular sanca kembang akan kembali dilepas liarkan ke habitatnya. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, polisi akhirnya menetapkan pimpinan sebuah pondok pesantren di Trenggalek sebagai tersangka kasus tindak asusila terhadap santriwati. Korban yang masih di bawah umur dipaksa disetubuhi pelaku hingga hamil dan melahirkan. Setelah diperiksa lebih dari 10 jam, pimpinan sebuah pondok pesantren di Trenggalek berinisial SP akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak asusila pada Selasa malam. Polisi mendapatkan 2 alat bukti yang menunjukkan tindak asusila pelaku terhadap santriwatinya. Akibatnya korban yang masih di bawah umur hamil dan sudah melahirkan 2 bulan lalu. Namun saat akan ditahan, kesehatan tersangka tiba-tiba menurun dan dilarikan ke rumah sakit. Perkembangan saat ini terlapor atas nama IS berdasarkan hasil gelar perkara saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dilakukan penahanan atau enggak ada? Yang jelas kami akan melakukan pemeriksaan dulu, ya, pendalaman karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terkait dengan penahanan itu kami harus mendapatkan 2 alasan. Yang pertama alasan objektif dan alasan subjektif. Berdasarkan alasan objektif bahwa yang bersangkutan dipersangkakan dengan pasal yang ancaman hukumannya lebih 5 tahun. Sedangkan subjektif itu adalah merupakan alasan apakah tersangka ini kooperatif atau tidak. Kasus bermula saat korban menuntut ilmu di pesantren milik tersangka. Korban diduga diperkosa oleh tersangka hingga akhirnya hamil. Orang tua korban yang tidak terima akhirnya melapor ke polisi. Kasus ini sempat memancing kemarahan massa yang beramai-ramai mendatangi pondok pesantren milik pelaku pada Minggu 22 September 2024 lalu. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, meski masih minggu pertama masa kampanye, 3 cagup Jatim makin gencar belusukan menarik simpati pemilih. Cagup Jatim nomor urut 01 Lulu Nur Hamidah berziarah ke makam Ketua Umum PBNU dan makam Surat Ampel. Cagup nomor urut 02 Hovifah Indar Parawansa menemui buruh pabrik peralatan rumah tangga di kawasan Jalan Raya Mastrip dilanjutkan makan siang bersama. Sedangkan cagup nomor urut 03 Saudara Tri Risma hari ini mengikuti dialog kebangsaan di DPW Hidayatullah Surabaya. Sakit masuk.
Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 01 Luluk Nur Hamidah berziarah ke makam Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU pertama Kiai Haji Hasan Gipo dan makam tokoh Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur di Komplek Wisata Makam Sunan Ampel, Surabaya. Saat disinggung hasil survei elektabilitasnya yang rendah, Luluk menanggapi dengan santai. Menurutnya hasil survei tidak bisa dijadikan acuan pokok, tapi bisa sebagai cermin untuk memperkuat strategi pemenangan. Survei dari Indikator Politik Indonesia dan Poltreking Indonesia menunjukkan elektabilitas Cagup Luluk masing-masing di angka 2,2% dan 1,8%. Beliau membawa spirit yang sangat kuat lah kepada kita semuanya. Jadi sebagai generasi penerus menjaga kebersamaan, kerukunan itu sangat penting. Nah, apalagi kalau makamnya aja udah berdekatan ya, masa kemudian di dalam kehidupan nyata antara kita yang masih diberikan kesehatan dan juga masih hidup ini, kita nggak bisa membangun kerjasama yang bagus. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 02 Khofifah Indar Parawansa melakukan kampanye bersama buruh di pabrik peralatan rumah tangga di kawasan Jalan Raya Mastrip, Surabaya. Kedatangan Khofifah disambut antusias buruh yang mayoritas perempuan. Selain foto bersama, Khofifah juga membagikan kaos dengan tanda tangan sebagai kenang-kenangan. Dalam kampanyenya, Khofifah berjanji akan lebih memperhatikan kesejahteraan buruh. 5 tahun lalu saya kesini dan saya juga makan bersama karyawan. Pak Bambang, owner dari Gedaung Setiani menyampaikan, ini kan perusahaan sudah 50 tahun. Jadi pesan dari ayahanda beliau memang harus diberi makan siang untuk semua karyawan. Jadi tradisi itu rupanya dilanjutkan oleh beliau dengan membuat kelompok-kelompok. Menurut beliau ada 10 kelompok yang mereka mendapatkan tugas. Jadi hari ini kelompok apa, besok kelompok apa, sehingga mereka sama-sama bisa merasakan bagaimana saling memberikan layanan kepada sesama. Sementara itu calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 03 Tri Risma hari ini melakukan kampanye dengan dialog kebangsaan di DPW Hidayatullah di kawasan Keputih, Sukolilo, Surabaya. Cagup Risma berjanji akan meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru maupun pengajar di pondok pesantren. Salah satu upayanya dengan menambah anggaran pendidikan dari 20% menjadi lebih dari 30%. Menurutnya dengan makin baik mutu pendidikan akan meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia. Ya, mereka harus nanggung biaya operasional sendiri, kemudian membayari gurunya, ustadz-ustadzanya sendiri gitu. Sehingga itu tidak murah biaya pendidikan itu. Maka itu kenapa kemudian saya sampaikan kita juga harus perhatikan mereka gitu. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan bagaimana mungkin kita mempunyai kualitas pendidikan yang baik kalau para pengajarnya, ini saya ngomong ustadz, guru dan sebagainya, itu kemudian kurang mendapatkan perhatian. Karena itu kenapa saya sangat perhatian soal pendidikan ini. Mantan Wali Kota Surabaya yang juga mantan Menteri Sosial ini menilai masalah pondok pesantren di Jawa Timur adalah besarnya biaya operasional. Untuk itu nantinya akan ada bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ke pondok pesantren. Tim Liputan, Biro Surabaya. Menikmati menu rawon campur pecel dengan sensasi rasa yang unik di Jember. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.